Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, kita berjumpa kembali di ibadah Selamat Pagi Bapa. Kita akan awali dengan berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan buat istirahat malam yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini ya Tuhan kami boleh bangun dalam keadaan sehat, dan kami boleh mengikuti Selamat Pagi Bapa pagi hari ini. Kami percaya ya Tuhan, ini semua oleh karena berkat kemurahan Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mau memuji, mau menyembah-Mu. Haleluya, amin. Sejak
yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau tidak mengingat-ingat lagi kesalahan kami ya Tuhan. Bahkan Engkau membuang jauh ya Tuhan dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Yesus, yang seharusnya kami ya Tuhan mati, dihukum ya Tuhan, tetapi oleh karena salib-Mu ya Tuhan, oleh karena pengorbanan-Mu ya Yesus, Engkau telah memberikan kami kekudusan, Engkau telah memberikan kami keselamatan ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, kami sudah memuji Engkau ya Tuhan, kami sudah menyembah Engkau ya Yesus. Pagi ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami, mengurapi kami semuanya ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ya Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara di dalam Kristus. Kiranya pagi hari ini kita selalu merasakan berkat-berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan, kesehatan yang luar biasa di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Jumat Agung adalah hari peringatan penyaliban Kristus, Yesus Kristus, dan juga kematian atau wafatnya Tuhan kita Yesus Kristus di Golgota. Bapak Ibu Saudara, sudah menjadi hal yang umum bila dalam sebuah acara yang berhubungan dengan kematian adalah sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Di sana ada kesedihan, di sana ada air mata. Kalau Bapak Ibu pernah melihat infotainment, ada kebetulan secara tidak sengaja saya melihat infotainment, di situ diceritakan ada seorang artis yang berseteru dengan ibunya. Si artis ini dengan ibunya saling merasa disakiti, tetapi ketika ibunya ini meninggal dunia, si artis ini benar-benar merasakan kesedihan meratapi kepergian ibunya. Si artis ini sedih, menangis, dan itulah sesuatu yang berhubungan dengan kematian akan menimbulkan kesedihan dan kesengsaraan. Tetapi bagi kita orang percaya, kematian Yesus justru adalah peristiwa yang sangat besar dan harus kita syukuri, karena di dalam kematian Yesus Kristus ada pengampunan dosa di sana. Kita dibebaskan dari kutuk dosa dan ada masa depan yang penuh harapan. Jadi kita memiliki pengharapan, masa depan sungguh ada, dan harapan pun tidak akan hilang. Kematian Yesus Kristus yang berarti surga bukan hanya angan-angan, tetapi menjadi bagian yang pasti bagi kita anak-anak Tuhan. Kematian Yesus Kristus berarti pula jaminan bagi kita untuk mengalami berkat yang berkelimpahan, berkat yang luar biasa, seperti yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 3 yang berbunyi, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga." Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Di atas Golgota, Tuhan Yesus sepertinya mengalami kegagalan dan kehancuran. Mungkin pada saat itu iblis akan tertawa, tetapi justru disitulah kedaulatan Allah
dinyatakan dan kemenangan diraih. Memang bagi dunia ini salib itu merupakan suatu kebodohan, tetapi bagi kita salib adalah bukti kasih Allah yang sangat luar biasa, yang menyelamatkan. Karena melalui kematian Yesus Kristus kita diselamatkan dan maut tidak berkuasa lagi. Jadi Bapak Saudara, kekristenan tidak dapat dipisahkan dari salib, dan hanya melalui iman percaya kita kepada Yesus Kristus, tanpa dikarenakan apa yang kita lakukan, keselamatan itu telah kita terima dengan cuma-cuma. Sekali lagi, keselamatan itu kita terima dengan cuma-cuma, seperti dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang yang berdosa, kita tidak sanggup membebaskan diri dari kutuk dosa, dan hanya melalui penumpahan darah Kristus di atas kayu salib, inilah dosa-dosa kita ditebus. Bapak Ibu Saudara, kita adalah sebenarnya manusia yang bobrok, tetapi karena Allah mengasihi kita, melalui Yesus kita diselamatkan, dan kita menjadi manusia-manusia yang berharga, manusia-manusia yang boleh datang ke hadirat Tuhan. Kita diselamatkan karena Allah mengasihi kita melalui karya penyelamatan Yesus, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Daniel selaku gembala kita, bahwa kehidupan kita memiliki status yang berubah dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Kita juga memiliki gaya hidup yang baru, gaya hidup di dalam Kristus, tentunya yang berfokus di dalam Kristus, yang hanya Kristus saja yang menjadi inspirasi dalam hidup kita. Dan satu lagi, kewarganegaraan kita menjadi kewarganegaraan kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendapatkan 3 hal penting ini. Mari kita pertahankan 3 hal ini, dan untuk kemuliaan Tuhan kita bisa mewartakan keselamatan bagi orang-orang di sekeliling kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, tanpa kematian Yesus Kristus tidak ada jalan keselamatan bagi umat manusia. Sekali lagi, tanpa kematian Yesus Kristus tidak ada jalan keselamatan bagi manusia. Mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita sudah menerima keselamatan dari Kristus, dan mari bersama-sama kita bagikan keselamatan itu lewat kehidupan kita, supaya orang-orang yang belum mengenal Kristus dapat menerima keselamatan itu di dalam Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya renungan pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini Bapa, kami boleh dibukakan mengenai firman-Mu Bapa, bahwa kami sudah diselamatkan dalam Kristus. Dan mari Tuhan mampukan kami juga mewartakan keselamatan bagi orang-orang di sekeliling kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya.
yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus, sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Terlebih kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan boleh memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah pagi hari ini saya boleh menginformasikan info sepekan MCC. Yang pertama adalah latihan tamborin setiap hari Senin pukul 5 sore. Latihan musik dan pujian setiap hari Kamis pukul 6:30 malam. Menara Doa Kota setiap hari Jumat pukul 6 sore di Hotel Haris lantai 16. Dan ibadah muda remaja Metanek setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore. Dan Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak sekolah minggu, kami mengajak untuk bergabung di acara ibadah sekolah minggu setiap pukul 7:30 pagi. Dan kita akan bergabung kembali di ibadah raya MCC setiap hari Minggu pukul 5 sore. Kita akan tutup ibadah selamat pagi Bapa pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Yesus, Engkau sudah menyelamatkan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat selamat pagi Bapa pagi hari ini. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami. Tuhan memberkati tubuh, jiwa, dan roh kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh hidup dengan seimbang ya Tuhan. Bukan jasmani kami saja yang sehat ya Tuhan, tetapi roh dan jiwa kami boleh sehat di dalam Engkau ya Yesus. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu yang penuh kasih. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.